Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian senantiasa baik dan senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini Pak Giga akan mengadakan kelas ANBK online untuk membahas soal-soal yang nantinya akan kalian kerjakan pada saat ANBK dilaksanakan. Nah, soal-soal ANBK sendiri merupakan soal-soal AKM atau soal-soal yang digunakan untuk asesmen kompetensi minimal. Nah, seperti apa soal-soalnya dan bagaimana cara mengerjakannya? Hari ini Pak Giga akan coba untuk membantu kalian memahami dan juga mempelajari lebih dalam lagi tentang soal-soal ANBK. Utamanya pada hari ini kita akan bahas soal-soal mengenai literasi dan numerasi, khususnya pada bagian numerasi. Baik, kita akan coba lihat bagaimana sih soal yang akan diujikan ketika ANBK nanti pada bagian numerasi. Nah, ini ada salah satu contoh soal numerasi yang akan diujikan ketika ANBK nanti. Bentuknya seperti ini. Jadi soal numerasi itu tidak selalu tentang soal matematika, tapi sudah dipastikan bahwa keterampilan kalian dalam berhitung akan diuji di dalam soal tersebut. Nah, contoh ini kita ada satu soal pertama untuk numerasi. Coba kita baca soalnya. Ayo kita cermati gambar di bawah ini. Ini ada gambar segitiga, kemudian ada gambar persegi. Ini bangun segitiga, ada gambar persegi juga. Ini segitiga, kemudian ini persegi atau segi empat atau persegi panjang. Nah, kemudian di sini ada belah ketupat. Nah, di samping gambar-gambar ini terdapat tanda panah dan juga ada bilangan di sampingnya. Nah, jika kalian menemui soal seperti ini, langkah yang pertama harus kalian pahami atau kalian lakukan adalah yang pertama, dipastikan bahwa gambar-gambar ini adalah gambar yang berulang. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi ketika gambar pertama itu segitiga, gambar kedua persegi panjang atau persegi atau segi empat, gambar ketiga adalah belah ketupat, maka jika ditambah satu gambar lagi, nantinya gambar selanjutnya ialah bangun segitiga. Kemudian yang perlu kalian cermati lagi, di sini ada bilangan plus 6 dan ada bilangan minus 5 atau negatif 5 atau dikurangi 5. Maka yang perlu kalian pahami dari soal ini, jika dari bangun segitiga kita umpamakan di sini kita beri nilai atau nominal 1, maka untuk bisa mengisi berapakah nilai dari persegi atau segi 4 ini, kita jumlahkan 1 dengan 6. Hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kalau segitiga itu nilainya 1, persegi segi 4 atau persegi panjang ini nilainya 7, berapakah nilai dari belah ketupat ini? Cara mengerjakannya adalah kita lihat dari persegi atau segi 4 ini, kalau mau melihat nilainya dari belah ketupat ini, kita kurangi dengan 5. Maka 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Jika segitiga bernilai 1, persegi segi 4 atau persegi panjang nilainya 7, maka belah ketupat nilainya 2 sesuai dengan operasi hitung yang ada pada
bagian samping yang terdapat bilangannya. Segitiga ke persegi ditambah 6, persegi panjang ke belah ketupat dikurangi 5. Oke, kita coba kerjakan soalnya. Pasangkanlah angka-angka yang tepat di dalam setiap segitiga dan belah ketupat. Oke, jika di sini segitiganya 18, terdapat angka 18, coba kita masukkan segitiganya. Pak Giga hapus dulu angkanya di sini. Oke. Jika segitiganya kita masukkan 18, berapakah nilai dari belah ketupatnya? Untuk dapat mengetahui nilai dari belah ketupat, maka caranya ialah dengan menjumlahkan dulu segitiga. Kita cari dulu nilai dari perseginya atau segi 4 atau persegi panjang. Maka 18 ditambah 6 dulu hasilnya adalah 24. Kemudian baru kita kurangi 5. Persegi atau segi 4-nya kita kurangi 5. 24 dikurangi 5 hasilnya 19. Nah, berarti jika segitiganya 18, maka nilai dari belah ketupatnya adalah 19. Seperti ini. Nah, karena nilai penjumlahan dan pengurangan ini tidak berubah, maka ada cara cepat untuk mengerjakan soal ini selanjutnya. Kita lihat berapa selisih antara segitiga dan belah ketupat ini. Jika segitiga 18, belah ketupat 19, maka 19 dikurangi 18 hasilnya adalah 1. Maka selisih dari segitiga ke belah ketupat adalah 1. Maka kalau segitiganya 7, kita cukup tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 8. Nah, berarti kalau segitiganya 7, belah ketupatnya 8. Kemudian kalau segitiganya 25, maka 25 kita tambah dengan 1 lagi, hasilnya 26. Maka jika segitiganya 25, belah ketupatnya 26. Ini adalah cara mengerjakan soal yang dalam bentuk seperti ini. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Di sini ada soal menyusun blok. Adik sedang bermain menyusun blok. Warna blok yang disusun adalah merah, kuning, dan hijau. Susunan blok yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada susunan blok. Kita lihat ada urutan warna di dalamnya. Kita mulai lihat dari bawah. Paling bawah hijau 2, merah 1, kemudian kuning 2. Hijau 2 lagi, merah 1, kuning 2. Kemudian hijau 1. Soalnya warna yang tepat untuk blok yang tidak diketahui adalah, kita lihat di sini aturan warnanya kalau hijau 2, merah 1, kuning 2. Berarti kalau hijaunya ini 1, berarti di atasnya masih ada 1 warna hijau lagi. Berarti yang betul yang warna hijau jawabannya. Nah, gini. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Berdasarkan bentuk benda-benda yang ada di dalam kamar Kyo, pernyataan mana saja yang benar? Klik pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Ingat, jika ada tanda kotak dan diminta untuk menjawab dengan cara mengklik setiap jawaban yang benar, ini umumnya jawaban benarnya lebih dari 1. Nah, kita lihat. Opsi jawabannya kita harus cocokkan dengan informasi yang terdapat dalam soal. Itu adalah cara mengerjakan soal seperti ini. Jadi yang dilihat pertama adalah soal dulu, baru kemudian kita cocokkan dengan informasi yang ada di dalam soal tersebut atau yang disajikan. Informasi yang pertama,
penghapus pensil berbentuk kubus. Nah, penghapus pensil itu yang mana? Ini adalah penghapus pensil. Nah, ini yang Pak Giga beri tanda merah. Ini bentuknya apa? Bentuknya adalah kubus. Maka informasi yang pertama benar. Penghapus pensil adalah kubus. Kardus di bawah meja belajar Kio berbentuk kubus. Yang mana kardusnya? Ini adalah kardus. Nah, ini yang Pak Giga beri tanda merah lagi. Apakah kardus ini berbentuk kubus? Iya, betul. Kardus ini juga berbentuk kubus. Kemudian tempat pensil berbentuk balok. Nah, kita lihat tempat pensil itu di gambar nomor 7 yang ini. Ini adalah tempat pensil. Nah, apakah tempat pensilnya berbentuk balok? Ya, tentu saja tempat pensilnya berbentuk balok, maka kita centang juga. Berarti ketiga pilihan opsi jawabannya benar semua. Ini adalah bentuk variasi-variasi soal yang ada di ANBK. Tadi soal yang sebelumnya tadi memilih satu-satu jawaban saja. Kalau ini bisa jawabannya lebih dari satu. Soal pertama tadi menjodohkan, yang kedua pilih satu jawaban, yang ketiga jawaban lebih dari satu. Oke, soal berikutnya. Nah, ini ada jenis soal lainnya pada soal ANBK, yakni jenis soal benar salah. Maka untuk menjawabnya kita harus memilih salah satu pilihan di setiap opsi jawaban yang disediakan. Di sini ada satu pernyataan, kita harus memilih benar atau salah pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang disediakan pada soal. Oke, kita baca dulu soalnya. Kio meletakkan beberapa barang di rak mejanya. Semua penggaris panjang dan segitiga di rak 1, jam di rak 2, buku di rak 5, tempat pensil di rak 6. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Rak penggaris berada di atas rak jam. Nah, penggaris kita lihat semua penggaris panjang dan segitiga di rak 1 di atas ini, di bagian paling atas. Nah, di sini ini tempatnya penggaris. Rak penggaris berada di atas rak jam. Jam itu berada di rak nomor 2 di sini. Ini rak, berarti betul ya. Penggaris itu di atas rak jam, berarti jawabannya kita pilih yang benar. Rak buku berada di bawah rak tempat pensil. Buku di rak 5, buku itu di sebelah sini, lagi lingkari. Buku di sini berada di bawah rak tempat pensil. Tempat pensil itu di mana? Di rak nomor 6. Nah, kalau di bawah kurang tepat ya anak-anak, karena tempatnya adalah bersebelahan, berarti di samping, berarti jawabannya salah. Nah, ini cara menjawab soal dalam bentuk benar dan salah. Kemudian kita lanjut lagi. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita baca soalnya terlebih dahulu supaya tidak bingung dengan informasi yang disajikan karena cukup banyak. Pasangkan nama dan nomor rumah yang tepat. Rumah Ciko adalah rumah nomor 5. Nah, ini rumah nomor 5 kita tandai, kita lingkari. Ini adalah rumah Ciko. Oke. Nah, di sini soal seperti ini dikerjakannya adalah dengan cara memasangkan atau menjodohkan. Berarti nanti harus kita pilih terlebih dahulu nama siapa, rumahnya itu di sebelah mana, atau nomor rumahnya nomor berapa. Nah, kita akan kerjakan cara mengerjakannya dengan membaca informasi yang disajikan pada soal. Soalnya adalah tentang mengantar kue. Ibu meminta Ciko untuk mengantar kue. Ciko akan mengantar kue ke rumah Vino, Ayu, dan Siska. Jadi ada 3 orang, Vino, Ayu, dan Siska. Rumah Vino berjarak 3 nomor
ke kiri dari rumah Ciko. Rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan dari rumah Ciko. Rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. Di dalam keterangan rumah Ciko itu nomor 5. Maka rumah Vino jika berjarak 3 nomor ke arah kiri, berarti ke arah kiri itu ke sana. Ya, Mbak Giga kasih panah. Nah, ke arah sana ya. Maaf panahnya tidak lurus. Nah, maka 3 nomor sebelum bilangan 5 ialah 4, 3, dan 2. Nah, berarti rumah Vino berjaraknya 3. Berarti rumah Vino nomor 2. Nah, di sini. Berarti kita sambungkan. Kita pilih Vino dulu. Kemudian kita hubungkan dengan pilihannya. Vino nomor rumahnya adalah 2. Kemudian rumah Ayu berjarak 2 nomor ke arah kanan. Nah, 2 nomor ke arah kanan. Ke arah kanan itu berarti ke sana ya. Ini ke arah kanan. Ini kanan. Nah, maka 2 nomor setelah nomor 5 adalah nomor 6. Ini 1. Berarti yang setelah nomor 6 nomor berapa bilangannya? Tuh 7. Ini yang kedua. Berarti rumah Ayu ada di nomor 7. Kita pilih dulu Ayu. Kita jodohkan dengan nomor 7. Kemudian rumah Siska berjarak 1 nomor ke kiri dari rumah Ciko. 1 nomor berarti ke arah kiri. Jika rumah Ciko nomor 5, maka rumah Siska adalah nomor 4. Di sini kita pilih Siska. Kita jodohkan dengan nomor 4. Atau kita pasangkan dengan nomor 4. Baik, itu adalah pembahasan soal-soal ANPK numerasi tingkat SD pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan atau pembahasan selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.